Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli-soli semuanya. Good morning. How are you today? Ya, semoga Ananda soli-soli semuanya sehat selalu ya. Oke, Ananda soli-soli semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar kita belajar ilmunya bermanfaat dan berkah. Wahid, Isnin, Salasa, Ikrar, Syahada, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku, dan aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku, dan aku rela Quran sebagai pedomanku, dan aku rela Ka'bah sebagai kiblatku, dan aku rela mukmin sebagai saudaraku. Anda soleh-soleh semuanya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku, dan aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, nada soleh semuanya. Hari ini kita akan membaca hadis. Jangan lupa dihafal ya hadisnya. Oke, ikuti Ustadz bagaimana cara membacanya. Hadis tempat yang dicintai Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Artinya, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, bahasa Indonesia. Are you ready to study? Yes, 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 I am ready. Oke, kita mulai. Nah, Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara membuat puisi. Agar lebih mudah membuat puisi, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Tentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kemudian, melakukan observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi atau pengamatan dapat dilakukan dengan cara dapat dengan membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Agar dapat membuat puisi dengan mudah, perhatikan persiapan membuat puisi berikut. 1. Tentukan tema puisi yang disukai. Itu persiapannya. 2. Siapkan peralatan tulis. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek. Apa tema puisi? Lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. 4. Observasi atau pengamatan dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. 5. Tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. 6. Catatlah setiap informasi yang dibaca. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. 1. Harus menggunakan kata-kata bermakna positif.
Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdapat lebih indah. Agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Seperti itu ya. 6. Gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Nah, menjelaskan langkah-langkah menulis puisi, perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi berikut. Siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Agar apa? Agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Nah, dalam membuat puisi, kita menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi hasil karya pribadi atau diri sendiri. Ada langkah-langkahnya dalam menentukan makna puisi karya sendiri atau pribadi. Sebagai berikut. 1. Kita tentukan terlebih dahulu tema puisinya. Yang kemudian, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata-kata apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Cari arti kata yang sulit. Tentukan makna setiap lirik puisi. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi. Bingung kan? Nah, Anda solid-solid semuanya. Contoh makna dalam membuat puisi itu. Hidupku penuh warna. Ini penuh makna ya. Kenapa? Hidup itu penuh makna. Ini memiliki arti. Contoh, bukit-bukit itu membiru dari jauh. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Kemudian, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda, itu indah, yang membuat kita bersyukur pada ilahi. Nah, Anda saudara-saudara semuanya, itu temanya sudah ada. Tentang apa? Ini mengenai apa? Mengenai perbedaan setiap cita-cita kita. Perbedaan setiap cita-cita manusia. Nah, namun dibuat judulnya menjadi apa? Hidupku penuh warna. Artinya apa? Penuh warna itu banyak kan? Jadi berbeda-beda. Seperti itu makna dalam membuat puisi. Oke, kita langsung saja. Membuat puisi karya pribadi, seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Nah, membuat puisi, kita bisa disebut menjadi pekerja seni sastra tulis. Itu bila kita mau puisi ya. Nah, perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Puisi berisi imajinasi dan pendapat mengarang tentang suatu kejadian. Dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan memiliki makna, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Ya, itu ciri-ciri puisi. Nah, Ustadz punya challenge nih. Ustadz punya challenge. Nah, coba Anda solid-solid semuanya, perhatikan gambar. Nah, challenge dari Ustadz. Ayo, pilihlah salah satu profesi dari gambar berikut dan buatlah satu bait puisi dengan tema profesi atau pekerjaan yang kamu pilih. Ingat, di sini ada ya. Satu ini sebagai dokter, koki, tokoh agama atau ustadz, polisi, pemain sepak bola, guru, arsitek, tentara, pemadam kebakaran, tukang bengkel, dan hakim. Nah, pilihlah salah satunya. Yang kemudian buat satu bait saja. Ingat, satu bait itu kemarin ada berapa baris? Yang saya jelaskan ada 4 baris. Ingat ya, cukup 4 baris.
dibuat ada 1 bait ya. Itu challenge-nya. Jangan lupa ya. Oke, kemudian challenge kedua. Challenge kedua, meminta bantuan orang tua atau kakak untuk merekam dirimu membacakan puisi hasil karya pribadimu tersebut dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang jelas. Ingat, direkam ya. Nanti jangan lupa dikirim ke ustadz atau ustazahnya hasil pembuatan puisi dan hasil dalam membaca puisi. Jangan lupa ya, ustadz tunggu ya challenge dari ustadz. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya materi dari ustadz. Apabila ada kurang jelas, mohon ditanyakan kepada ustadz atau ustazahnya ya. Nah, ustadz tutup, namun sebelum tutup kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa setelah belajar. Wahid isnin salasa wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah kata, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Itu kesalahan dari Ustaz pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh semuanya. See you next time.